Shin Tae-yong, timnas Indonesia akan tambah pemain naturalisasi, terima kasih Erick Thohir. Harga pemain timnas Indonesia paling mahal. Bomber FC Utrecht Ole Rome mengaku sudah FaceTime dengan Erick Thohir, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Tujuh pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat timnas Indonesia sebelum Juni 2024, nomor 1 penakluk Lionel Messi. Timnas Indonesia versus Filipina jadi laga terakhir STY. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa akan ada pemain naturalisasi yang baru. Sebagai informasi, Timnas Indonesia ketambahan 4 pemain naturalisasi baru pada bulan Maret 2024. Mereka adalah Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Nathan Chu Aon. Jay Itzes dan Nathan menjalani debut saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret kemarin. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dengan skor 1-0. Kala itu, Tom Haye dan Ragnar tak bisa tampil karena proses naturalisasi yang belum kelar. Keduanya resmi merampungkan naturalisasi pada 18 Maret 2024. Shin Tae-yong lalu menurunkan Tom Haye dan Ragnar ketika Timnas Indonesia bertandang ke Vietnam. Tepatnya, duel Timnas Indonesia versus Vietnam terlaksana di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret kemarin. Terkait hasil, skuad Garuda sanggup mempermalukan Vietnam dengan skor 3-0. Dari dua laga di atas, para pemain naturalisasi tersebut bisa dikatakan tampil cukup memuaskan. Jay Itzes tampil kokoh di lini bertahan dan sukses mencetak 1 gol. Tom Haye menorehkan 1 assist, sedangkan Ragnar mengukir 1 gol. Sementara itu, Shin Tae-yong belum lama ini mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kembali ke tambahan pemain naturalisasi baru sebelum bulan Juni 2024. Hanya pelatih asal Korea Selatan itu belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Namun Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia lebih dari 1. Pelatih yang sering disapa STY itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apresiasi tersebut didasari dari usaha yang telah dilakukan PSSI dalam memproses pemain naturalisasi. Shin Tae-yong percaya para pemain naturalisasi bakal semakin membuat Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat Timnas Indonesia semakin maju ke depannya, kata Shin Tae-yong. Manajer Timnas Indonesia Endri Irawan memberi penjelasan soal pernyataan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang menyebut ada pemain keturunan tambahan yang dinaturalisasi pada Juni 2024. Endri Irawan pun menyatakan saat ini belum ada tambahan proyeksi pemain naturalisasi. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan akan ada tambahan pemain naturalisasinya pada Juni 2024. Hal itu agar tim asuhannya akan bertambah kuat. Tetapi Endri Irawan memastikan pihaknya akan merampungkan pemain yang sudah diproyeksikan sebelumnya. Saat ini tinggal Maarten Paes yang belum rampung tahapan naturalisasinya. Belum ada informasi, cuma mungkin menurut STY masih ada yang belum lengkap lah di tim untuk yang formasinya, ucap Endri di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kemungkinan kan kita masih nunggu Maarten Paes juga kan? Paes kan belum resmikan karena masih ada masalah di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga, untuk bisa gabung ke Indonesia. Mungkin itu yang dibicarakan Shin Tae-yong tambahnya. Endri mengatakan tentunya proses naturalisasi Maarten Paes diharapkan segera rampung. Dengan begitu, sang pemain itu bisa segera membela Timnas Indonesia.
Pada 6 Juni 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga tersisa di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu mempertemukan Timnas Indonesia dengan Irak dan Filipina. Duel melawan Irak akan digelar lebih dahulu pada 6 Juni 2024. Kemudian Timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harga pemain Timnas Indonesia paling mahal. Timnas Indonesia kini dihuni pemain-pemain yang berkarier di sepak bola Eropa. Mereka memiliki banderol yang lebih mahal ketimbang pemain yang berkarier di sepak bola nasional. Jika menjadi sebuah klub, Timnas Indonesia harus dibiayai PSSI hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya untuk menggaji pemain. Timnas Indonesia menjadi tim nasional dengan harga pasar paling tinggi di Asia Tenggara berdasarkan laman Transfermarkt. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia memiliki nilai pasar sebesar 187,22 miliar rupiah setelah menaturalisasi Tom Haye dan Jay Itzes. Tom Haye merupakan pemain paling bernilai di Timnas Indonesia saat ini dengan harga pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Diikuti oleh Jay Itzes di peringkat kedua dengan nilai pasar 24,33 miliar rupiah. Dan Ragnar Oratmangoen di posisi ketiga yang memiliki harga 7,82 miliar. Skuad Garuda mengalahkan beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Saat ini Thailand membuntuti di peringkat kedua dengan nilai pasar sebesar 167,30 miliar rupiah. Kemudian ada Malaysia senilai 108,64 miliar rupiah. Vietnam dengan 99,8 miliar rupiah. Bahkan nilai pasar yang dimiliki oleh Timnas Indonesia lebih tinggi dari mantan klub Pratama Arhan di J1 League Jepang, Tokyo Verdy. Tim yang baru promosi ke kasta tertinggi sepak bola Jepang itu memiliki nilai pasar sebesar 178,16 miliar rupiah. Jika jadi sebuah klub, maka PSSI harus mengeluarkan uang untuk menggaji para pemain sebesar 187,22 miliar rupiah per tahunnya. Nilai pasar Timnas Indonesia akan lebih tinggi lagi karena PSSI berencana untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Beberapa pemain keturunan ini akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi 8 poin. Indonesia meraih 2 kemenangan saat menghadapi Irak, ditahan imbang Filipina, dan dikalahkan Irak pada pertandingan pertama. Demi memperkuat Timnas Indonesia menghadapi dua laga krusial tersebut, PSSI berencana akan melakukan naturalisasi lagi. Beberapa pemain keturunan tambahan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia sebelum Juni 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini. Ia mengatakan Timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni 2024. Hal itu berarti pemain-pemain ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong. Jens Raven. Masih berusia 18 tahun, tenaga penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven, dapat digunakan untuk jangka panjang. Ketika berada di Belanda, Shin Tae-yong menyaksikan langsung aksi Jens Raven saat FC Dordrecht U21 bersua klub Rafael Struijk ADO Den Haag U21. Ole Romani. PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romani melalui sang ketua umum, Erick Thohir. Meski pendekatan ini belum diiyakan oleh Romani, ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI. Sebab peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan.
Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald. Menurut informasi yang disampaikan anggota Komdis PSSI Hassani Abdul Ghani, Jairo Riedewald tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini tentunya membahagiakan, sebab Jairo Riedewald bukanlah pesepak bola cadangan. Sebelum menjadi personil Crystal Palace, Jairo Riedewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam. Kehadiran Jairo Riedewald dapat menguatkan lini tengah skuad Garuda. Mads Hilgers. Mads Hilgers diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI sejak dulu. Ia merupakan pemain pertama yang diplot Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Sayangnya sampai kini usaha PSSI belum membuahkan hasil. Jika Mads Hilgers berhasil dibujuk, pertahanan Timnas Indonesia akan semakin kuat. Kevin Dix. Nama selanjutnya ada Kevin Dix. Ia beberapa kali menyukai unggahan akun Instagram Timnas Indonesia maupun Erick Thohir. Kehadiran Kevin Dix bakal memperkukuh pertahanan Timnas Indonesia. Namun berhubung Timnas Indonesia telah memiliki bek tengah berkualitas, Kevin Dix kemungkinan digeser di posisi lain jika memang bersedia membela skuad Garuda. Ia dapat diperankan sebagai wingback kanan, area yang sejatinya pernah ia emban. Calvin Verdonk. Shin Tae-yong sudah menemui Calvin Verdonk saat NEC Nijmegen menumbangkan klub Tom Haier SC Heerenveen pada awal bulan ini. Calvin Verdonk sangat bisa diandalkan untuk bertugas di area kiri pertahanan. Satu lagi pemain yang satuin diketahui memiliki tendangan bebas mematikan. Ketika Timnas Indonesia mendapatkan set piece, atribut Calvin Verdonk yang satu itu dapat dimanfaatkan. Maarten Paes. Di posisi puncak ada kiper yang pernah menaklukkan Lionel Messi, Maarten Paes. Kiper yang satu ini sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi WNI. Namun proses naturalisasi Maarten Paes tersendat karena yang bersangkutan diketahui pernah membela Timnas Belanda U21 di usia 22 tahun pada 2020. Bomber FC Utrecht di Liga Belanda, Ole Roemeny mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Apa yang kedua belah pihak bicarakan? Ole Roemeny bercerita mempunyai darah Indonesia dari neneknya. Penyerang berusia 23 tahun itu dapat menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Nenek saya lahir di Indonesia, saya sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI. Suatu kehormatan besar karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga dari sana, ujar Ole Roemeny. Jadi dari sisi itu saya memiliki banyak cerita dan perasaan tentang ini. Kami berkomunikasi melalui FaceTime dengan agen saya dan Ketua PSSI, jelas Ole Roemeny. Kemudian kami berbicara terkait keinginan mereka yang menginginkan saya dan kemudian mendengarkan cerita lalu biarkan berjalan, ungkap Ole Roemeny. Ole Roemeny mengenali Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, dan juga Maarten Paes, calon pemain naturalisasi tim berjulukan skuad Garuda itu. Ole Roemeny, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes sama-sama pernah bermain untuk NEC Nijmegen pada 2017-2018. Dia juga bertanya kepada keduanya mengenai proses menjadi warga negara Indonesia. Ragnar Oratmangoen adalah teman saya, Maarten Paes juga. Saya bermain dengan keduanya di NEC Nijmegen, imbuh Ole Roemeny. Ole Roemeny bergabung dengan FC Utrecht pada musim lalu setelah mencetak 11 gol dari 33 penampilan untuk FC Emmen pada 2021-2022. Di Eredivisie musim ini, Ole Roemeny baru bermain 13 kali dan mencetak 1 gol. Namun belakangan striker kelahiran Nijmegen, Belanda, itu tengah mengalami cedera kaki. Kesempatan besar bagaimanapun juga, tetapi saat ini masih terlalu dini. Saya belum sampai di sana, terang Ole Roemeny. Timnas Indonesia versus Filipina jadi laga terakhir STY. Kontrak Shin Tae-yong dengan PSSI berakhir pada Juni 2024. Duel saat melawan Filipina pun bisa menjadi laga terakhir STY bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia meraih hasil bagus bersama Shin Tae-yong.
Di antaranya dia mampu mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan untuk pertama kalinya menembus fase knockout. Shin Tae-yong juga sudah membawa timnas Indonesia U23 ke Piala Asia 2024. Ajang ini berlangsung pada April mendatang di Qatar. Timnas Indonesia di level senior juga berpotensi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia butuh satu kemenangan lagi dari 2 laga di bulan Juni, yakni melawan Irak dan Filipina. Artinya laga melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menjadi pertandingan terakhir Shin Tae-yong sebagai pelatih Indonesia. Laga itu berlangsung pada 11 Juni setelah melawan Irak pada 6 Juni. Kontrak Shin Tae-yong kadaluarsa pada akhir Juni 2024. Jika Indonesia mampu lolos ke putaran ketiga pun belum tentu Shin Tae-yong bakal bertahan. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir bakal mempertimbangkan kontrak baru dengan syarat Shin Tae-yong diminta untuk lebih dulu membawa timnas Indonesia U23 ke 8 besar Piala Asia. Menarik untuk ditunggu apakah Juni 2024 menjadi akhir timnas Indonesia era Shin Tae-yong atau tetap berlanjut. Shin Tae-yong harus waspada, pelatih Filipina sesumbar bakal tundukkan timnas Indonesia demi tiket ke putaran ketiga. Pelatih Filipina Tom Saintfiet masih belum menyerah untuk berburu tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski saat ini masih menempati juru kunci, Filipina masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina memang baru mengantongi 1 poin dari 5 pertandingan. Hasil imbang tersebut didapat saat menahan timnas Indonesia dengan skor 1-1. Pada laga terkini, Filipina dihajar Irak 0-5 di kandang sendiri, Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 26 Maret kemarin. Tim berjuluk The Ascals masih mempunyai 2 pertandingan sisa di grup F. Kedua laga tersebut dipastikan tidak akan mudah untuk Filipina. Pasalnya, Neil Atridga dan kolega akan bertandang ke markas 2 tim raksasa Asia Tenggara, Vietnam dan timnas Indonesia pada Juni 2024. Meski begitu, Saintfiet tak ciut dengan tantangan tersebut. Pelatih asal Belgia bahkan sudah sesumbar bakal meraup 6 poin di 2 laga sisa tersebut, termasuk saat jumpa timnas Indonesia. Saintfiet pada bahwa timnas Indonesia bakal kalah saat menantang Irak di kandang sendiri saat Filipina mampu meraup 3 poin di markas Vietnam. Kondisi tersebut membuat duel penentuan tiket lolos terjadi di Jakarta antara timnas Indonesia versus Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Saintfiet sudah sesumbar bahwa Filipina bakal menang atas timnas Indonesia. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026, peringkat klasemen ditentukan jumlah poin, kemudian selisih gol dan jumlah agresivitas gol. Jika ada 2 tim mempunyai poin, selisih gol, dan jumlah gol yang sama, maka baru ditentukan dari hasil head-to-head kedua tim. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini sudah mencetak 6 gol dan selisih gol 0, sedangkan Filipina baru mencetak 1 gol dan selisih gol -8. Meski terpaut jauh secara selisih gol, Saintfiet pada mengincar tiket lolos dengan head-to-head kontra timnas Indonesia. Setidaknya Filipina harus bisa mengejar ketertinggalan selisih gol atas timnas Indonesia yang terpaut 8 gol untuk menjaga asa lolos. Kami masih bisa mendapatkan 7 poin, ujar Saintfiet. Jika kami mempunyai 7 poin, itu artinya kami menyingkirkan Indonesia. Karena sepengetahuan saya, head-to-head akan diterapkan dibandingkan selisih gol, ujar Saintfiet optimistis. Jika kami mengalahkan Indonesia dan mereka sebelumnya sudah imbang di sini, itu artinya kami akan mengungguli Indonesia secara head-to-head. Selama kami mempunyai harapan, selama kami masih punya peluang, kami belum mati, ujarnya. Media Korea puji Shin Tae-yong, timnas Indonesia di jalur tepat menuju Piala Dunia. Shin Tae-yong sejauh ini sukses membawa perubahan besar di timnas Indonesia. Setelah 4 tahun membangun tim, sekarang adalah waktunya Shin untuk menuai apa yang sudah dipersiapkan sejauh ini. 2 kemenangan gemilang saat berhadapan dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi bukti bahwa Indonesia datang dengan kekuatan baru. Kolaborasi antara disiplin tinggi dan pemain yang berkualitas membuat optimisme di dalam tim semakin tinggi. Media asal Korea, Han Ko-oki, ikut menyoroti kemajuan di timnas Indonesia.
Setelah banyak perubahan yang dilakukan, skuad Garuda datang dengan permainan berbeda. Pada laga melawan Vietnam di Maidin Stadium, Indonesia memberikan dominasi dan membuat tim lawan tak berkutik. Shin secara bertahap menyuntikkan warnanya ke dalam tim Indonesia. Pertahanan dua baris yang rapat, jarak antar pemain yang konsisten, transisi yang cepat. Umpan-umpan yang akurat adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Indonesia sebelumnya, tulis laporan Hanko Oki. Salah satu titik balik timnas terjadi pada Piala Asia 2023 lalu. Setelah penantian panjang, Indonesia akhirnya bisa berlaga di ajang bergengsi di kancah Asia tersebut. Bahkan, Marcelino Ferdinand DKK mampu melaju hingga babak 16 besar. Sejak saat itu, Indonesia terus melaju dari waktu ke waktu. Mereka terus menekan tim raksasa Asia Tenggara, Vietnam, yang berada di peringkat 102 dalam peringkat FIFA tanpa henti. Lanjut laporan tersebut. Masih dalam sumber yang sama, pelatih kelahiran Yeongdeok ini sedang dalam misi untuk membawa timnya menembus Piala Dunia. Pasca Piala Asia 2023, mental skuad Garuda sukses bertumbuh dan tidak gentar menghadapi lawan yang kuat. Shin diprediksi akan membawa pengaruh selanjutnya bagi timnya meski kontraknya akan berakhir pertengahan tahun ini. Dari babak 16 besar di Piala Asia hingga 2 kemenangan beruntun atas Vietnam di putaran kedua Piala Dunia, Shin Tae-yong menulis sebuah sejarah baru di timnas Indonesia. Kini ia hampir mencapai babak final kualifikasi Piala Dunia. Akan sangat menarik untuk melihat sejauh mana ia dapat membawa Indonesia dengan bakatnya yang luar biasa, tukas Hanko Oki.